That's it, Brian? Yes. Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers hit a dinner every night time? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibia Medina dengan NIM 22052009 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi dengan tema Masa Kelesuan Pemikiran Abad ke-10 sampai dengan 19 Masehi. Yang pertama yaitu, pada abad ke-10 sampai 11 Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Ini terjadi di akhir atau penghujung pemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok, tetapi soal-soal kecil yang biasa disebut dengan istilah furuk atau ranting. Sejak saat itu, mulailah gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya. Para ahli hukum dalam masa ini tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumbernya yang asli, tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Kalau orang menulis tentang masalah hukum, tulisannya itu biasanya hanya merupakan komentar atau catatan terhadap pikiran-pikiran hukum yang terdapat dan telah ada dalam mazhabnya sendiri. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri umum pemikiran hukum Islam pada periode ini adalah para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, tetapi pikirannya ditumpukan pada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imam-imamnya, perkembangan masyarakat yang berjalan terus. Persoalan-persoalan hukum yang ditumbuhkannya pada masa ini tidak lagi dirasakan dengan hukum dan dipecahkan sebaik-baiknya seperti zaman-zaman sebelumnya. Dinamika masyarakat yang terjadi terus-menerus itu tidak lagi ditampung dengan pengembangan pemikiran hukum pula. Dengan kata lain, masyarakat terus berkembang sedang pemikiran hukumnya berhenti. Terjadilah kemunduran dalam perkembangan hukum Islam. Perkembangan pemikiran hukum Islam ini pun dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu faktor kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam. Di antara lain, yang pertama yaitu kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya berbagai negara baru, baik di Eropa, Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah, dan Asia. Munculnya negara-negara baru itu membawa ketidakstabilan politik. Hal ini mempengaruhi kegiatan pemikiran dan pemantapan hukum. Yang kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir. Artinya, orang tidak bebas mengutarakan pendapatnya. Karena pada zaman sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran pemikiran hukum yang disebut dengan mazhab. Para ahli hukum dalam periode ini tinggal memilih atau mengikuti saja pada salah satu di antaranya, memperjelas hal-hal yang terdapat dalam mazhabnya itu dengan berbagai penafsiran dan cara. Pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan itu menyebabkan merosotnya pula kewibawaan pengendalian pengembangan hukum. Dan bersama dengan itu, muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad, namun mengeluarkan berbagai garis hukum dalam bentuk fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpang siuran pendapat yang seringkali bertentangan menyebabkan pihak yang berkuasa memerintahkan para mufti serta untuk mengikuti saja pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya.
Dengan langkah ini dimaksudkan kesimpang siuran atau pemikiran hukum akan dihentikan. Tetapi justru dengan itu, kebekuan pemikiran hukum terjadi, bersama dengan itu pula dikumandangkan pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Timbullah gejala-gejala kelesuan berpikir di mana karena kelesuan berpikir itu, para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab. Dan dengan demikian pula, perkembangan hukum Islam pada periode ini menjadi lesu, tidak berdaya lagi menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan zamannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.